Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semuanya, buat pemirsa YouTube dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan hari ini sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa YouTube selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dalam setiap aktivitas dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya Advokat Bung One, pengacara dari Kantor Hukum Acep Saifuddin and Partners, berbahagia rasanya kembali bisa hadir di hadapan teman-teman semuanya untuk berbagi sedikit tambahan pengetahuan, tambahan wawasan ataupun juga informasi-informasi permasalahan hukum kepada teman-teman semua para pemirsa YouTube dimanapun berada. Di mana pada edisi kali ini saya akan berbicara dengan topik terkait dengan pencurian data pribadi di dunia maya, teman-teman. Mungkin di antara teman-teman semua, di antara para pemirsa YouTube pernah ada yang mendapatkan telepon, baik itu dari perusahaan atau yang mengatasnamakan dari perusahaan keuangan, dari perusahaan investasi atau mengatasnamakan dari perusahaan asuransi, menawarkan asuransi ataupun produk-produk keuangan lainnya dengan cara memaksa, menelpon berkali-kali ya. Atau mungkin juga teman-teman ada yang pernah ditelepon bahwa kita mendapatkan hadiah, mendapatkan undian dan lain sebagainya, kemudian harus mengisi data, informasi data pribadi untuk mendapatkan hadiah tersebut. Atau misalkan teman-teman tidak pernah merasa pinjaman online, tidak pernah minjam uang ke aplikasi pinjaman online dan lain sebagainya, akan tetapi ada tagihan. Ya, tagihan bahwasanya kita nunggak atau belum bayar dan lain sebagainya. Nah, itu semua teman-teman bisa jadi data pribadi kita sudah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita harus mengetahui ya, hal-hal apa saja yang dapat berpotensi data pribadi kita berpotensi dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, simak video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa kami mengajak kepada teman-teman yang belum subscribe atau pemirsa YouTube yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tonton video ini sampai dengan selesai. Baik sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun berada, terkait dengan data pribadi yang sering atau berpotensi dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu sebisa mungkin harus kita hindari. Sebisa mungkin harus kita antisipasi, harus kita waspadai teman-teman. Karena kalau data pribadi kita dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu kemungkinan kita juga akan bermasalah atau misalkan terkait atau terseret permasalahan hukum, tersandung masalah hukum dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu perlu dan penting untuk kita ketahui apa saja sih hal-hal yang dapat berpotensi data pribadi kita dicuri di dunia maya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bisa saja dengan data pribadi yang dicuri ya, yang mereka curi dari kita, data pribadi kita digunakan misalkan untuk meminjam pinjaman online ataupun pinjaman-pinjaman lainnya yang ilegal tentunya. Kemudian juga bisa saja data-data pribadi kita digunakan, ya, identitas pribadi kita digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan, untuk melakukan tindak pidana misalkan penipuan, pemerasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita simak apa saja sih ya, hal-hal yang apa saja ataupun juga media-media apa saja yang berpotensi data pribadi kita dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya merangkum dari berbagai media, dari berbagai sumber ya. Di antaranya ada beberapa poin yang penting ya, yang dimana di sini ada potensi data pribadi kita bisa dicuri oleh orang lain atau oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, di antaranya yang pertama yaitu dikarenakan atau disebabkan dengan menggunakan atau misalkan kita menggunakan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Nah,
ketika kita misalkan menggunakan aplikasi atau layanan pinjaman online dari perusahaan yang ilegal, artinya aplikasi pinjaman online yang ilegal, nah itu dapat berpotensi data pribadi kita dicuri atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena biasanya ketika kita melakukan pinjaman online, itu biasanya kita akan diminta untuk mengupload misalkan foto KTP kita, atau misalkan kita diminta untuk selfie dengan menunjukkan KTP kita. Nah, itu juga berpotensi disalahgunakan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketika kita misalkan terdesak kebutuhan ekonomi, misalkan terdesak kebutuhan memerlukan dana yang sangat mendesak, ketika pinjam sana sini ke teman, kerabat, keluarga nggak dapat, misalkan kita terpaksa harus pinjam ke aplikasi online. Nah, sebisa mungkin dan seharusnya teman-teman meminjam atau mengajukan pinjaman online itu ke perusahaan yang memang sudah terdaftar di OJK, diawasi oleh OJK ya. Untuk mengetahui aplikasi pinjaman online yang memang legal, yang memang diawasi terdaftar di OJK, teman-teman bisa cek di websitenya OJK. Cari di situ aplikasi-aplikasi atau perusahaan pinjaman online yang sudah kredibel, yang sudah memiliki track record yang baik. Ya, sebaiknya itu gunakan yang sudah terdaftar dan sudah kredibel tersebut. Karena kalau menggunakan yang ilegal, ada potensi ya. Yang saya sebutkan tadi ada potensi data kita dicuri dan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua disebabkan oleh mengunduh aplikasi secara tidak selektif. Nah, ini juga berpotensi teman-teman. Ketika kita misalkan ingin mengunduh aplikasi, maka sebaiknya kita selektif. Kita harus selektif dalam mengunduh aplikasi. Aplikasi yang kita butuhkan, yang kita perlukan, harus kita selektif ya. Kalau misalkan tidak diperlukan, tidak penting-penting banget aplikasi tersebut, ya jangan digunakan. Tapi kalau misalkan itu aman, ya silahkan saja. Karena ada juga misalkan aplikasi-aplikasi yang mungkin itu adalah oknum orang-orang yang sengaja untuk memancing agar untuk mendapatkan data pribadi dari orang lain untuk digunakan atau disalahgunakan ya. Karena biasanya misalkan ada aplikasi di situ ketika kita mengunduh atau menginstal aplikasi tersebut, di situ ada permintaan ya, bisa dikatakan permintaan izin untuk bisa mengakses nomor kontak, permintaan izin untuk mengakses misalkan foto, galeri ataupun mengakses data pribadi kita yang lain. Nah, itu kita harus selektif ya. Apakah aplikasi yang kita perlukan, yang kita gunakan, kemudian juga dipinta data misalkan akses ke nomor kontak, galeri dan lain sebagainya. Apakah ada hubungannya dengan manfaat aplikasi yang kita gunakan? Contohnya kita mengupload misalkan menginstal aplikasi game ataupun aplikasi yang lainnya. Ketika kita install, di situ ada permintaan izin untuk akses ke nomor kontak, ke nomor misalkan ke galeri dan lain sebagainya ya. Kalau tidak wajar ya, atau misalkan tidak ada hubungannya dengan aplikasi atau manfaat aplikasi tersebut, maka sebaiknya jangan diinstal ya. Intinya kita harus selektif dalam menginstal aplikasi apapun. Kalau ada permintaan akses ke nomor kontak, permintaan akses ke galeri, kemudian ke data pribadi kita yang lain, itu sebaiknya kita pertimbangkan ya, agar kita waspada ya. Siapa tahu atau khawatirnya akses tersebut digunakan untuk disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, disebabkan dengan adanya postingan kita di media sosial. Misalkan postingan kartu identitas, misalkan kita mengupload atau mengunggah postingan kita dalam bentuk foto, misalkan fotonya foto KTP, kemudian foto paspor, kemudian kartu keluarga, ataupun juga surat izin mengemudi, ataupun juga kartu identitas yang lainnya. Jangan sampai kita memposting atau mengupload ya kartu identitas kita pribadi itu di media sosial ya. Khawatirnya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengambil ya foto tersebut dari akun media sosial kita, dari medsos kita, kemudian foto tersebut digunakan atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Misalkan untuk melakukan tindak kejahatan, penipuan, pemerasan, ataupun juga misalkan digunakan untuk
mendapatkan sebuah dana, suatu dana dari misalkan perusahaan keuangan dan lain sebagainya, baik itu pinjaman ataupun layanan keuangan yang lainnya. Ini juga tentu akan merugikan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita memposting ya, postingan berupa foto kartu identitas kita, apapun jenisnya itu. Kemudian yang keempat, teman-teman harus tahu juga, harus memperhatikan juga ketika kita mendapatkan link ya. Link misalkan link hadiah, link misalkan bahwasanya ada diskon dan lain sebagainya ataupun hal-hal lainnya yang kita dapatkan di grup WhatsApp ataupun melalui Japri kepada jalur pribadi, pesan WhatsApp pribadi kepada kita. Di mana ketika kita klik ya link tersebut, maka kita akan diminta untuk mengisi data ya, formulir data pribadi kita, identitas pribadi kita dengan alasan misalkan untuk pencairan hadiah kah, untuk persyaratan investasi, untuk persyaratan mendapatkan bonus dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita waspadai dulu. Jangan sampai kita mengisi data pribadi kita di link yang belum jelas. Ketika kita mendapatkan link ya, baik itu promosi, undian dan lain sebagainya, sebaiknya kita cek dulu ke perusahaan ataupun juga operator yang resmi, apakah benar ya ada promo seperti itu, ada program seperti ini. Lebih baik dicek terlebih dahulu ya, jangan sampai kita langsung mengisi data pribadi kita di website pada link yang kita dapatkan di media sosial. Itu semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah kewaspadaan kita untuk melindungi data pribadi kita di dunia maya agar tidak dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang digunakan untuk hal-hal yang tentunya akan merugikan diri kita. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Dukung terus channel ASP Law Firm Official, like, subscribe, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Law Firm, ayo!